Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, khususnya anak-anakku kelas 7 F, G, dan H SMP Negeri 1 Sukoharjo. Tetap sehat, semangat dalam mengikuti home learning kali ini, dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik. Dan tidak lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan dalam menjalani ujian kehidupan kali ini. Oke, kita mulai ya. Pada kesempatan yang baik ini saya akan mereview materi IPA kelas 7 semester 2, yang dimana sudah kalian selesaikan pembelajarannya ya sejak awal semester 2. Yang memang untuk tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada sebagian materi yang kalian laksanakan pembelajarannya di rumah dengan sistem home learning ya, pembelajaran di rumah ya, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kalian berada di sekolah ya, itu karena ada pandemik COVID-19, virus corona, yang mudah-mudahan kondisi yang seperti ini kita segera cepat selesai ya. Oke, materi apa saja yang sudah kalian pelajari semester 2 ini? Itu ada 6 ya. Bab pertama organisasi kehidupan, bab kedua interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, bab ketiga pencemaran lingkungan. Oke, untuk 3 bab awal ini kalian pelajari di sekolah, school learning, dan diakhiri dengan penilaian tengah semester yang sudah kalian laksanakan dengan baik. Penilaian tengah semester juga dengan sistem online ya, ini juga baru pertama kali ya. Oke, untuk bab keempat pemanasan global, bab kelima lapisan bumi, dan yang terakhir bab keenam tata surya. Nah, ini yang membedakan dengan tahun-tahun yang lalu. 3 bab yang terakhir ini kalian laksanakan di rumah secara home learning. Dan saya kira ini materinya kan tidak susah ya, dengan sistem pembelajaran online ya, jarak jauh. Saya kira materi-materi yang sudah pernah saya berikan bisa dipelajari dengan baik secara materi dengan video ya, maupun latihan-latihan soalnya sudah kalian laksanakan ya. Saya lihat hasilnya juga sudah lumayan ya. Nah, ini tidak perlu istilahnya belajar yang seperti yang semester 1 yang dulu ya, dengan fisika yang hitung-hitungan. Kalau ini kan banyak membaca itu ya. Oke, untuk pembahasan satu persatu akan saya sampaikan ya, disimak dengan baik ya, jangan terlewatkan ya. Oke, kita mulai dari pembahasan bab 1, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nah, dimulai dari organisme itu apa? Itu bagian dari hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Hierarki struktur ini adalah hierarki biologi, hierarki makhluk hidup. Tapi sebenarnya susunannya itu dari mulai benda mati, yaitu atom, karena atom itu adalah definisi lah Pak. Atom itu adalah bagian terkecil atau dari suatu partikel. Akan membentuk suatu, bergabung bentuk molekul. Nah, keduanya ini benda mati, sedangkan meningkat menjadi organel sel. Nah, organel sel ini akan membentuk suatu yang namanya sel. Nah, mungkin kalian urutannya kalau makhluk hidup ya dari mulai sel ini ya, sel terus bergabung menjadi jaringan, jaringan bergabung menjadi organ, organ bergabung menjadi sistem organ, dan sistem organ
membentuk suatu organisme. Ya, saya kira ya ini sudah kalian pahami dengan baik ya, tidak banyak saya jelaskan. Di mana sel yang berada di tingkat struktur yang terendah itu masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Nah, sehingga ciri-ciri makhluk hidup akan ada di sel ini. Antara lain apa? Adanya melakukan regulasi, memproses energi, ya, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, iritabilitas, ya, dan melakukan reproduksi. Nah, ini kan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini terjadi pada sel. Kerjasama antar sel itu akan membentuk suatu namanya jaringan. Nah, kumpulan jaringan itu nanti akan membentuk suatu organ. Sedangkan sistem organ itu akan membentuk suatu organisme. Oke, cara singkat seperti itu untuk sistem organisasi kehidupan. Cara lengkap bisa kalian baca kembali. Saya kira tidak kesulitan ya. Untuk ini dulu sudah kalian pelajari panjang lebar karena dulu kita bisa tatap muka langsung ya. Juga kita juga melakukan pengamatan dengan mikroskop. Itu antara lain dulu itu daun rose color, terus bawang gitu, bawang merah gitu. Apalagi itu epitel apa itu, makhluk hidup gitu, dari mulut kita ya, kulit dan lain sebagainya. Oke, bab 1 sudah ya. Sekarang kita masuk bab kedua. Untuk bab kedua yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini singkatnya ekosistem. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang di luar individu. Nah, kalau individu kan satu makhluk hidup, ya. Jadi di luar itu namanya lingkungan. Nah, lingkungan ada dua komponen, yaitu biotik dan abiotik. Ya. Jelas kalau biotik itu hidup, abiotik mati. Saya kira tidak masalah ya, contoh-contohnya sudah tahu kalau yang itu biotik itu ada hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kalau abiotik ya air, tanah dan sebagainya. Nah, komponen biotik dan abiotik itu akan terjadi interaksi, yaitu interaksi bisa biotik dengan abiotik maupun biotik dengan biotik. Ya, sudah saling pelajari ya. Oke, yang berikutnya interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui suatu rangkaian peristiwa makan-memakan atau makan dan dimakan, yaitu yang bentuk namanya rantai makanan. Terus rantai makanan yang banyak membentuk jaring-jaring makanan, terus piramida makanan, maupun bentuk suatu hidup bersama, yaitu simbiosis, saling menguntungkan maupun tidak saling menguntungkan atau merugikan. Nah, sekarang berdasarkan cara penyusun makanannya makhluk dapat berperan sebagai organisme. Manusia juga berinteraksi dengan lingkungannya. Berubahnya tantangan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, bab 2 kita belajar tentang ekosistem. Saya kira ya tidak banyak kesulitan ya, secara mudah kita pelajari ya. Oke, berikutnya kita masuk bab 3. Bab 3 tentang pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi dengan peruntukannya. Nah, sehingga lingkungannya berubah karena ada pencemaran. Gitu. Yang kedua, zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk disebut polutan.
Nah, ini zat yang dapat mencemari namanya apa? Polutan. Yang ketiga, jenis-jenis pencemaran. Nah, pertama pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun. Jelas, ini berhubungan dengan air ya, kualitasnya menurun karena polutan tadi ya. Bahan pencemaran air antara lain limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Terus yang berikutnya, udara merupakan salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen makhluk hidup. Senyawa-senyawa nomor 6. Senyawa-senyawa dalam bentuk gas banyak terdapat di udara. Oke, nomor 6. Senyawa-senyawa dalam bentuk gas terdapat di udara, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Yang ketujuh, oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat di dalam tubuh organisme melalui pernapasan. Nah, di mana pencemaran yang kedua, nomor 8, pencemaran udara dalam kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa fisik maupun biologi yang merupakan dampak buruk bagi kesehatan. Kalau kondisi gasnya berbahaya gitu ya. Nomor 9, pencemaran udara dapat dibedakan atas pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Adapun penyebab pencemaran udara antara lain yaitu aktivitas letusan gunung berapi ya, dan aktivitas manusia seperti asap industri gitu. Pembakaran hutan gitu. Nanti masih banyak lagi asap kendaraan bermotor ya, yang mengandung CO, kalau industri ya CO2 ya. 11. Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran udara antara lain bagi kesehatan yaitu tumbuhan maupun efek rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran yang ketiga yaitu nomor 12, pencemaran tanah. Itu ada suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk mengubah lingkungan tanah alami. 13. Penyebab tersebut diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri maupun limbah pertanian. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan gitu. Jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. 15. Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. 16. Penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan cara yaitu remediasi dan bioremediasi. Apa itu remediasi? Yaitu 17 adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Sehingga dapat dirangkum bahwa pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran tanah, yang ketiga pencemaran apa? Udara. Oke, itu ya, jelas ya. Sekarang kita masih ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan, yaitu apa? Bab keempat, yaitu pemanasan global. Bab keempat, pemanasan global, yaitu kita pelajari yang dulu itu namanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah apa? Proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, ini seperti rumah kaca itu ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua, pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Nah, ini efek dari pemanasan global. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pemanasan global? Katanya emisi CO2, emisi metana, deforestation, pembakaran lahan hutan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC, ini pada mesin pendingin atau
kulkas atau AC ya, dan meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Terus yang keempat, dampak pemanasan global yang telah nampak diantaranya temperatur bumi menjadi semakin tinggi, penguapan dan curah hujan yang tidak menentu, mencairnya glacier es ya, dan menyebabkan volume air meningkat, hilangnya terumbu karang, kepunuhan spesies yang semakin meluas, kegagalan panen besar-besaran, dan penipisan lapisan ozon. Nah, dampaknya sangat dahsyat ya. Terus yang kelima, usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global apa? Yaitu menggunakan energi terbarukan, artinya energi yang dapat diperbarui ya, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan, mengurangi penggunaan CFC ya tadi yang dari mesin pendingin, AC ya tadi, dan mendukung dan turut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi. Tadi adalah tentang pemanasan global ya. Oke, pemanasan global cuma itu aja ya, ini lanjutan dari sebenarnya ada hubungannya dengan apa itu pencemaran lingkungan ya, tapi sekarang dibedakan materi tersendiri. Oke ya. Oke, kita lanjutkan bab kelima. Bab kelima itu tentang lapisan bumi, di mana satu, bumi terdiri dari lapisan penyusun baik yang tersusun secara atas padat, cair maupun gas. Ya. Jadi bumi itu ada padatnya, ada cairnya maupun gasnya. Nomor dua, secara umum bumi terdiri dari ada 3 komponen, yaitu atmosfer, yaitu di permukaan bumi sampai dengan di langit ya, litosfer dan hidrosfer. Litosfer itu apa itu padat ya, hidrosfer apa? Air. Nah, ini kalau ini hubungannya dengan udara, ini apa itu litosfer itu apa? Ya, padat ya, tanah, hidro, air. Tiga, atmosfer merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Yang keempat, atmosfer tersusun atas lapisan antara lain troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, dari yang mulai paling dekat dengan permukaan bumi sampai yang paling jauh ya. Ingat ya urut-urutannya. Yang kelima, udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Jadi semakin tinggi dari permukaan bumi, makin jauh, maka tekanan udara semakin apa? Besar. Nomor 6, besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Yang nomor 7, di atmosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Oke, kita lanjutkan. Nomor 8, litosfer adalah lapisan bebatuan yang menyelimuti bumi. Nah, ini batu-batuan ya, tentang di tanah ya. Nomor 9, salah satu dari bagian litosfer adalah lempeng yang selalu aktif bergerak. Pergerakan lempeng nomor 10 diakibatkan oleh adanya aliran konveksi dari inti bumi, di mana lempeng tersebut bergerak saling menjauhi maupun saling mendekati. Nomor 12, ketika lempeng bergerak saling menjauhi akan timbul namanya patahan atau sesar. Sedangkan saling mendekati atau bertumbukan maka terjadi namanya subduksi. Ingat-ingat ya. Nomor 14, salah satu efek pergerakan lempeng adalah adanya gempa dan terbentuknya pegunungan berapi. 15, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Oke, tadi materi lapisan bumi. Sekarang bab yang terakhir, yaitu tata surya. Bab 6 ya. Pertama, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteoroid, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Nah, ini
benda-benda langit, ya, dari mulai komet, planet dan sebagainya ya. Yang kedua, matahari adalah bintang yang terdapat di dalam tata surya yang memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer dan korona. Yang ketiga, planet dalam adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari, yaitu antara lain ada planet Merkurius, Venus, Bumi dan Mars. Yang kelima, planet luar, planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu antara lain nomor di luar itu ada apa saja? Jupiter, Saturnus, Uranus. Oke, untuk yang planet tadi ada planet dalam dan planet luar ya. Intinya kalau planet dalam itu dekat dengan matahari, yaitu planet dengan matahari. Kalau planet luar jauh dari matahari, itu ya. Benda langit yang berikutnya adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Yang kedelapan, meteoroid adalah pontongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Yang kesembilan adalah meteoroid, yaitu meteor adalah meteorit yang habis terbakar di bumi. Nah, sekarang masih ada sebenarnya ada meteoroid pakai akhiran T, itu adalah meteoroid yang jatuh ke bumi. Nah, yang jatuh ke bumi itu namanya meteoroid. Sedangkan yang berikutnya ada benda langit namanya asteroid, ya, benda langit yang beredar di antara Mars dan Jupiter. Oke, itu tadi review bab 1 sampai bab 6. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik ya. Yang itu tadi materi bab 1 sampai bab 6 ini sebagai bahan untuk nanti kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun atau dulu namanya ulangan kenaikan kelas ya, ya. Jadi materinya ya terdiri hanya materi semester 2 ini. Nah, makanya nanti saya lanjutkan, tapi disimak dengan baik ya, jangan terlewatkan ya. Apa ruang lingkup dari materi untuk menghadapi penilaian akhir tahun. Coba kalian simak ya, kalian dengarkan ya, oke. Dari mulai bab 1 organisasi kehidupan, ini nanti yang harus kalian pelajari itu ruang lingkupnya antara lain yaitu ya, pertama, jenis-jenis sel berdasarkan membran inti ya, dan contoh-contohnya ada prokaryotik, karyotik gitu loh ya. Itu buka kembali ya. Nomor 2, struktur organel sel tumbuhan maupun hewan, fungsinya, pertama itu gambarnya itu ya, pahami dengan baik letak-letaknya ya. Yang ketiga, perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Nah, tahu perbedaannya mana itu ya. Terus yang keempat, ciri-ciri jaringan dan contohnya. Yang kelima, contoh-contoh organ tumbuhan dan hewan. Terus yang keenam, yang terakhir untuk bab pertama itu contoh-contoh sistem organ pada manusia. Tidak terlalu banyak ya untuk bab pertama ini, dan pelajari sudah pelajari semua ya. Untuk bab kedua, ruang lingkupnya, materi untuk menghadapi PAT, yaitu yang pertama komponen biotik dan abiotik dan contoh-contohnya, kira mudah ya. Terus yang kedua, menghitung kepadatan populasi ya, menghitung kepadatan populasi. Nomor 3, contoh-contoh komunitas. Yang keempat, menjelaskan pola-pola interaksi makhluk hidup, antara lain ada simbiosis, kompetisi,
predasi dan lain-lain, yaitu ya itu. Yang kelima, menjelaskan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang keenam, menjelaskan tentang piramida makanan. Yang ketujuh, menjelaskan tentang urutan sistem, urutan ekosistem ya, sistem interaksi itu ya. Dari mulai individu sampai dengan apa itu? Biosfer gitu ya. Itu mengenai bab 2. Apa ruang lingkup bab ketiga yang perlu kalian pelajari ya, yang tentang pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, usaha-usaha untuk menanggulangi pencemaran air, udara maupun tanah ya. Yang kedua, dampak pencemaran air, tanah dan udara bagi lingkungan hidup, apa dampaknya gitu ya. Yang ketiga, contoh-contoh kegiatan yang produktif untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Yang keempat, contoh-contoh polutan atau bahan-bahan pencemar itu apa saja? Ya, itu yang pencemaran lingkungan. Tidak terlalu banyak juga ya. Oke. Untuk bab 4, pemanasan global, apa yang perlu kalian pelajari, ruang lingkupnya apa saja, yaitu kegiatan manusia yang dapat memicu pemanasan global. Yang kedua, gas-gas rumah kaca apa saja. Yang ketiga, dampak pemanasan global bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Sedangkan yang keempat, apa usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Ini sudah ada semua, tinggal kalian pelajari itu ya. Semuanya ada nanti di penilaian akhir tahun. Sedangkan yang bab kelima, lapisan bumi gitu, itu antara lain urut-urutan susunan lapisan bumi gitu, dari yang paling luar sampai ke dalam gitu. Yang kedua, contoh-contoh aktivitas lempeng, apa saja pergerakan lempeng. Yang ketiga, urut-urutan proses terjadinya gempa bumi, bagaimana urut-urutannya. Yang kelima, kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk atau mitigasi jika terjadi gempa bumi, apa yang perlu dilakukan, namanya mitigasi gitu. Yang kelima, mitigasi untuk gunung meletus, gunung berapi ya. Yang keenam, menjelaskan aktivitas gelombang radio pada lapisan ionosfer. Apa di sini ada aktivitas gelombang radio. Yang ketujuh, menjelaskan hubungan tekanan udara dengan ketinggian suatu tempat. Bagaimana hubungannya? Yang kedelapan, menjelaskan hubungan suhu udara terhadap ketinggian suatu tempat. Yang kesembilan, faktor-faktor yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Faktor-faktor apa yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon? Berikutnya adalah nomor 10, menjelaskan terjadinya siklus air ya. Terus yang terakhir, ciri-ciri lapisan pada matahari ya, itu lapisan bumi ya. Oke, yang terakhir bab ke-6, ruang lingkupnya apa, tata surya, yaitu tentang benda-benda langit dan ciri-cirinya, mulai dari asteroid, planet, ada komet, ada meteor dan sebagainya. Itu apa itu ciri-cirinya, bagaimana ya. Terus yang kedua, menghitung kala revolusi dan kala rotasi bulan dan bumi. Yang ketiga, fenomena dampak rotasi bumi bagi kehidupan.
Terus yang keempat, menentukan waktu tempat di bumi berdasarkan letak bujurnya. Yang kelima, letak atau posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadinya pasang naik, pasang surut, atau pasang perbani. Yang keenam, letak posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, itu saja ruang lingkup. Oke, saya akhiri saja penjelasan review materi IPA kelas 7 semester 2. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jikalau kalian ingin mengulang lagi bisa cukup diputar kembali di file link kelas psikologi ini ya, dapat diulang-ulang kembali tanpa ada batasan waktu ya. Yang biasanya kalau di pelatihan soal-soal kan atau ulangan kan ada batasan waktu. Kalau ini tidak saya batasi, bisa dibuka setiap saat mengenai penjelasan tadi. Oke, cukup sekian review materi IPA kelas 7 semester 2. Semoga dapat bermanfaat dan dapat sebagai bahan untuk nanti kalian menghadapi penilaian akhir tahun pada sekitar bulan Juni awal ya. Oke, itu ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Akhir kata, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.